modern ditemukan sepucuk surat cinta yang penuh perasaan. Mo An yang sedang menonton televisi ingin mengetahui dan melihat langsung. Namun karena melihat tangan Xiaoju berdarah, An pun pingsan. Ketika An sadarkan diri, ia telah berada di tempat tidak mengenalinya. An menjelaskan bahwa ia tidak mengenalinya dan ia juga tidak mengetahui tempat itu. Ia juga berencana akan pulang. Xiaoju marah dan melemparkan gelas. Xiaoju mengancam bahwa ia sudah meracuni minuman An. Xiaoju juga memaksa agar An menjadi pembantunya jika tidak ingin mati. An memikirkan bagaimana ia datang ke zaman itu. Ia mengingat sewaktu ia memegang cincin dan tiba-tiba menghilang. Xiaoju terus mengamati An dari kejauhan. Ia menatap cincin dan berkata tidak akan melepaskan An kali ini. Malamnya, An menyelinap ke kamar Xiaoju untuk mencari penawar racun. Ia mencarinya namun tidak menemukannya. An melihat cincin giok yang seperti di zaman modern. Cincin itu ada di tangan Xiaoju. An yang ingin mengambilnya hampir saja dibunuh oleh Xiaoju. Untungnya Xiaoju mabuk dan mengira bahwa ia bermimpi. Xiaoju menganggap An orang lain dan melarang untuk meninggalkannya lagi. Paginya Xiaoju yang terkejut menendang An hingga terjatuh. Setelahnya An membantu Xiaoju untuk memakaikan pakaian. Ia juga mencari cincin giok. Saat Xiaoju menunjukkan cincin, An ingin mengambilnya. Namun Xiaoju tidak memberikannya. Xiaoju menghukum An dengan mengurungnya lagi di dalam penjara. An yang kelaparan menggerutu bahwa ia ingin daging panggang. Xiaoju yang sedang memanggang sate menjawab bahwa An bisa memakannya setelah mati. Xiaoju mengeluarkan An untuk melayaninya makan. An memakan beberapa potong dan memberikannya kepada Xiaoju. Saat An ingin kembali ke penjara, ia berharap bahwa Xiaoju mencegahnya. Namun Xiaoju tidak mencegahnya. Ia pun berpura-pura terjatuh dan ditolong oleh Xiaoju. Tiba-tiba pengawal Xiaoju datang dan memberitahu bahwa ada orang yang datang. Xiaoju pun melepaskan An hingga terjatuh. Karena Xiaoju pergi, An pun melarikan diri dari penjara. An mendengar dari pelayan bahwa kaisar datang. Ia mencarinya namun tidak menemukannya. An malah bertemu dengan anak kecil yang memarahinya. An pun memegang pipi anak itu dan menyuruh memanggilnya sebagai kakak peri. An berkata pada anak kecil itu bahwa ia akan melaporkan Xiaoju karena telah mengurungnya. Xiaoju yang sudah mendengarnya membuat An terkejut. Xiaoju memberikan salam kepada anak kecil yang ternyata adalah kaisar. Xiaoju mengantar kaisar untuk pulang. Kaisar juga menyuruh agar membawa pulang An karena ia menarik. Xiaoju mengajari kaisar. Sementara An sedang menyembunyikan barang curiannya. Xiaoju yang mengetahuinya meminta An mengembalikannya. Tak lama, Ibu Suri yang masih sangat muda pun datang. Ibu Suri itu bernama Yu Chan. Walaupun bukan ibu kandung kaisar, ia memberitahu kaisar dan mendidiknya. Yu Chan juga meminta Xiaoju untuk makan bersama. Namun Xiaoju menolaknya. An dapat melihat bahwa Yu Chan menyukai Xiaoju. Xiaoju pun berpamitan. Saat mereka hendak pergi, Yu Chan melihat An tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan kakak. Saat di kereta, An bertanya apakah dia mirip dengan kakak Yu Chan sehingga Yu Chan salah mengenalinya. Namun Xiaoju marah dan menuduh bahwa An menghilang dan datang lagi dengan pura-pura lupa ingatan. Xiaoju pun menurunkan An di tengah jalan. An melihat ada pria yang sedang menggoda wanita. Ia dengan berani menyiramkan sup panas pada pria itu. An pun hampir dihajar, namun Pangeran Ning datang membantu. Sesaat Xiaoju juga membantu. Ia membuat para pria itu ketakutan. Pangeran Ning memuji keberanian An. Xiaoju yang cemburu berkata bahwa ia bisa melindungi orang di kediamannya sendiri agar tidak mengganggu Pangeran Ning. Pangeran Ning juga mengundang An dan Xiaoju untuk datang ke pertemuan puisi. An pun menyetujuinya. Lalu Xiaoju segera menarik An. Xiaoju mengingatkan agar tidak dekat dengan Pangeran Ning. Namun An malah memuji Pangeran Ning dan membandingkannya dengan Xiaoju. Saat pertemuan puisi, Pangeran Ning menyuruh agar An ikut serta. An ikut serta dengan menyebutkan lirik lagu pada zaman modern. Namun ternyata Xiaoju sudah menggunakannya sebagai puisi beberapa tahun lalu. An sangat heran kenapa orang di sana mengetahui lagu pada zaman modern. Orang-orang di sana terus menghina bahwa An menjiplak.
Pangeran Ning juga berkomentar bahwa An An terlalu mencintai Xiaoju. An An yang mendengar banyak hinaan pun pergi dari sana. Yu Chan datang menghampiri An An. Mereka berbincang-bincang. An An bertanya mengenai orang yang mirip dengannya. Yu Chan bercerita bahwa ia dahulu dirundung oleh kakak kandungnya. Namun ia dipedulikan oleh Xiaoju dan orang yang mirip dengan An An, sehingga menganggapnya sebagai kakaknya. Yu Chan juga bercerita bahwa dahulu Xiaoju menjalin hubungan dengan orang yang mirip dengan An An. Namun 7 tahun lalu ia menghilang secara tiba-tiba. Setelah Yu Chan pergi, tiba-tiba ada orang yang mendorong An An. Dengan sigap, Xiaoju menangkap An An. Pangeran Ning juga khawatir dan ingin menyelidiki orang yang mendorong An An. Namun Xiaoju melarangnya. An An protes kepada Xiaoju. Namun Xiaoju tidak terlalu menanganinya, karena orang itu terlalu berani melakukan secara terang-terangan. Berarti orang di belakangnya bukan orang biasa. An An tetap merasa sedih karena nyawanya dianggap remeh. Dengan marah, An An berkata bahwa pantas saja Xiaoju ditinggalkan. Jika An An, ia juga akan meninggalkan Xiaoju. Hal itu berhasil memancing emosi Xiaoju. Xiaoju yang hilang kendali mencekik leher An An dengan keras. Pangeran Ning datang mengunjungi Yu Chan. Yu Chan sudah menebak bahwa orang yang mencelakai An An adalah Pangeran Ning. Ia melakukannya karena mengetahui bahwa Xiaoju dan An An bukan hanya hubungan yang biasa. Pangeran Ning juga membuat rencana agar Xiaoju bergantung pada Yu Chan dan bisa menyukai Yu Chan. An An mengendap-endap untuk melihat situasi agar bisa kabur. Tak lama datang sekelompok penyusup. Ia pun bersembunyi ke kamar Xiaoju. Tanpa sengaja, ia bertemu Xiaoju yang hendak mandi. Xiaoju membunuh penyusup. An An melempari barang untuk melindungi dirinya. Untungnya, ia dilindungi oleh Xiaoju. Mereka bertatapan membuat An An gugup dan segera pergi. Xiaoju segera mengecek tubuh penyusup dan menemukan token. Setelahnya, Xiaoju mengunjungi Kaisar dan Yu Chan. Tak lama juga ada sekelompok pembunuh yang menyerang. Xiaoju bertarung melawan pembunuh. Namun tangannya terluka saat ia ingin melindungi Kaisar. Setelahnya Pangeran Ning juga datang. Di sisinya ada seorang pejabat yang bernama Tuan Su yang sedang menyalahkan Xiaoju. Namun Yu Chan membela karena Xiaoju sudah melindungi Kaisar. Tuan Su menyuruh agar Yu Chan mengambil plakat militer dan memberikannya kepada Pangeran Ning. Mendengar itu, Yu Chan tidak setuju dan menahan plakat sementara. Pangeran Ning marah karena Yu Chan mengingkari janji. Namun Yu Chan hanya berniat untuk melemahkan militer Xiaoju, bukan memberinya pada Pangeran Ning. Mo An An terus mengomel karena sering ada kejadian buruk menimpanya. Tak lama Xiaoju datang dengan tangan berdarah. Ia menyuruh agar An An mengobatinya. Xiaoju menyuruh agar An An lebih lembut karena ia tidak seperti wanita. An An pun mengomeli Xiaoju karena hanya bisa berkelahi. Xiaoju menjawab bahwa itu bukan urusan An An. An An yang mendengarnya marah dan pergi. Saat makan, pelayan berkata bahwa An An yang sedang di dapur dan menyiapkannya sendiri. Xiaoju merasa senang karena An An termasuk menghiburnya. Ia datang ke dapur. Mengetahui An An sedang makan, ia berkata bahwa An An tidak boleh menggunakan barang dengan sembarangan. Xiaoju pun mengambil makanan milik An An. Karena Xiaoju terluka, Kaisar pun belajar di kediaman Xiaoju. Saat belajar, Kaisar tidak fokus. Xiaoju pun menghukum Kaisar menyalin materi. An An membela Kaisar, namun Xiaoju menyuruh agar An An menyimpan rasa kasihannya yang murahan. An An yang mendengarnya mengatai bahwa Xiaoju adalah pejabat yang busuk dan menyuruh Kaisar menghukumnya. Namun Kaisar malah mengkhawatirkan Xiaoju yang belum punya istri jika sikapnya seperti itu. An An bertanya kepada Kaisar kenapa Kaisar mengkhawatirkannya. Kaisar bercerita bahwa ia dan Xiaoju sama-sama kehilangan orang tua. Xiaoju dulu tidak seperti itu. Ia adalah orang yang selalu bersenang-senang. Namun sekarang ia harus memikul tanggung jawab yang besar. Pangeran Ning dan Yu Chan menjemput Kaisar di kediaman Xiaoju. Saat datang, An An yang sedang memetik bunga untuk Kaisar tiba-tiba terjatuh. Untungnya Pangeran Ning segera menangkap An An. Pangeran Ning berkata bahwa tindakannya sangat berbahaya. An An berkata bahwa wanita bisa melakukan hal yang hebat. Yu Chan yang mendengarnya seperti teringat sesuatu. Ia pun bergegas pulang. Kaisar tetap tinggal karena belum ingin pulang.
Yu-chan berbincang dengan Xiaoju. Yu-chan bertanya bahwa An-an sudah kembali, kenapa ia tidak menjalin hubungan. Xiaoju menjawab bahwa sekarang ia dengan An-an sudah tidak mungkin. Setelah itu, Xiaoju memberikan plakat kepada Yu-chan dan menyuruhnya agar tidak mencelakai An-an lagi. Yu-chan yang masih menganggap Xiaoju memperdulikan An-an pun menangis dan marah. An-an yang menguping berpikir bahwa kondisinya sangat tidak aman. Bahkan Yu-chan pun ingin membunuhnya. Pangeran Ning bercerita pada An-an mengenai masa lalunya yang tidak disayangi dan hidup di istana dingin. Saat Pangeran Ning pulang, An-an terus melambai. Xiaoju yang marah menyuruh agar An-an pergi saja ke kediaman Ning. Namun An-an berkata bahwa Pangeran Ning cukup kasihan. Xiaoju juga bertanya, apakah An-an tidak cukup kasihan padanya? An-an menjawab bahwa Xiaoju saja tidak bercerita bagaimana ia mengetahuinya. Namun Xiaoju malah menganggap bahwa An-an yang tidak mau peduli. Paginya An-an ingin kabur, namun Xiaoju menahannya. An-an berbohong bahwa ia ingin membeli manisan Hao. Saat An-an membuka pintu, sudah ada banyak pedagang manisan untuknya. An-an yang sudah kewalan memakannya menghindar di atas pohon. Namun Xiaoju berbohong bahwa ada ular. An-an pun terjatuh dan ditangkap oleh Xiaoju. Saat hendak pergi, Xiaoju ingin memberikan An-an obat penawar. Namun ia membatalkan niatnya. An-an pun marah karena Xiaoju selalu mempermainkannya mengenai obat penawar. An-an berkata bahwa ia hanyalah wanita pengganti yang mirip dengan wanita Xiaoju sebelumnya. Xiaoju menjelaskan bahwa di hatinya hanya ada An-an dan ia bukanlah wanita pengganti. Xiaoju pun mengajak ke tempat di mana terdapat kenangan mereka dulu. Mereka pergi ke dapur di mana An-an menyiapkan kue ulang tahun untuk Xiaoju. Mereka juga pergi ke tempat di mana An-an mengajaknya memakan hotpot. Karena itu ia tahu rahasia An-an menambahkan gula ke dalam saus. Setelah itu Xiaoju juga menunjukkan tempat di mana An-an mabuk dan menciumnya. Namun An-an tidak percaya dan menyangkal. Xiaoju pun membawa An-an ke kamar dan menunjukkan lukisan gambar mereka. Xiaoju berkata bahwa ia tidak akan melepaskannya lagi. Lalu ia mencium An-an. Namun An-an menggigit bibir Xiaoju dan segera pergi. An-an mengajak Kaisar untuk jalan-jalan. An-an menyadari bahwa ada orang yang mengawasinya. An-an menyuruh agar Kaisar bersembunyi dan tidak mempercayai orang selain Xiaoju. Saat berusaha mengalihkan perhatian, An-an pun tertangkap. Setelah sadar, orang yang dilihat An-an adalah Pangeran Ning. An-an mengira bahwa Pangeran Ning ingin menyelamatkannya. Namun Pangeran Ning malah menjadikannya sandera. Kaisar pulang dan melapor bahwa An-an ditangkap. Xiaoju juga mendapat surat agar besok ia menyerahkan plakat harimau agar An-an selamat. Xiaoju menyuruh agar Kaisar tenang. Ia akan membawa An-an pulang dalam keadaan selamat. Xiaoju juga memberikan setengah plakat harimau kepada Kaisar. Yu-chan datang untuk mencegah Xiaoju menyelamatkan An-an. Ia berkata bahwa An-an dulu telah menelantarkannya. Namun Xiaoju berkata bahwa An-an adalah nyawanya. Xiaoju datang menyelamatkan An-an. Namun Xiaoju bukan memberikan plakat harimau yang asli. Ia hanya memberikan buku. Saat Xiaoju kabur bersama An-an, Pangeran Ning mengarahkan panah pada Xiaoju membuat Xiaoju berdarah dan terjatuh. Xiaoju menyuruh agar An-an kabur. An-an menangis karena Xiaoju melakukan hal hanya untuk pengganti sepertinya. Xiaoju berkata bahwa An-an bukanlah pengganti. Perasaan padanya adalah nyata. Yu-chan marah besar karena Xiaoju menyelamatkan An-an. Sedangkan Pangeran Ning datang dan ingin memberontak. Di sisi lain, Xiaoju yang sudah tidak kuat memberikan cincin giok pada An-an dan menyuruhnya pergi. An-an menangis dan meminta agar Xiaoju tidak meninggalkannya. An-an juga mengaku bahwa ia menyukai Xiaoju. Pada upacara pemakaman Xiaoju, Pangeran Ning datang dan meminta agar An-an menikah dengannya. An-an pun menolaknya dengan mentah-mentah. Namun Pangeran Ning mengancam akan membunuh Kaisar. Akhirnya An-an terpaksa menyetujuinya. Ketika acara pernikahan, An-an menolak dan tidak mau menikahi Pangeran Ning. An-an membeberkan di depan semua orang bahwa Pangeran Ning memberontak. Ada seorang warga yang berkomentar namun segera dibunuh oleh pengawal Pangeran Ning yang membuat warga lainnya ketakutan. An-an segera melindungi Kaisar. Saat An-an akan dibunuh, Xiaoju dan prajuritnya segera datang melindungi dan melawan prajurit Pangeran Ning. Karena ketakutan, Pangeran Ning mengancam akan membunuh An-an.
Xiaoju marah karena Pangeran Ning menyentuh wanitanya. Anan menggigit tangan Pangeran Ning dengan keras. Kemudian Anan pun berlindung pada Xiaoju. Xiaoju menyuruh agar Anan melepaskan pakaiannya. Namun Anan tidak mau karena pertama kalinya ia memakai baju pengantin. Xiaoju marah karena Anan memakai baju pengantin selain untuk dirinya. Ia menggendong Anan ke altar leluhur. Xiaoju melamar Anan dan juga meminta restu kepada leluhur. Setelah itu mereka melakukan upacara pernikahan. Xiaoju berencana bahwa jika pemerintahan sudah stabil, ia akan melepas jabatan sebagai adipati dan akan berkelana bersama An-an. Mereka memberitahu kaisar bahwa mereka sudah menikah. Xiaoju juga menjelaskan bahwa ia akan membereskan masalah Pangeran Ning dan setelah itu mereka akan berkelana. Pangeran Ning dijebloskan ke dalam penjara karena memberontak. Sesaat ia hampir hilang harapan. Namun Yu Chan datang memberinya penawaran. Jika Pangeran Ning membunuh An-an, maka Yu Chan akan membantunya naik tahta. Yu Chan pun mengundang An-an untuk masuk ke istana. Yu Chan menentang hubungan Xiaoju dan An-an. Namun An-an tidak peduli dan tidak akan melepaskan Xiaoju. Tak lama An-an pingsan karena meminum teh. Xiaoju mendapat kabar bahwa Pangeran Ning kabur dan menculik An-an. Xiaoju pun segera pergi. Yu Chan panik karena Pangeran Ning tidak segera membunuh An-an. Namun Pangeran Ning masih menunggu Xiaoju untuk datang. An-an yang sadar dan mendengar mereka berbicara segera melarikan diri. Ia dikejar oleh Pangeran Ning. Namun pelayannya menahan Pangeran Ning dan rela terbunuh agar An-an bisa kabur. Xiaoju masuk ke dalam istana. Namun Pangeran Ning sudah menyiapkan banyak prajuritnya agar Xiaoju menyerah. An-an berusaha lari untuk menemui Xiaoju. Yu Chan yang dari atas sudah bersiap membunuh An-an. An-an pun terkena panah dan terjatuh. Ia hendak menyelamatkan An-an. Namun Yu Chan yang dipenuhi obsesi berkata bahwa jika ia tidak bisa memilikinya, maka Xiaoju harus mati. Yu Chan pun menembakkan anak panah pada Xiaoju. Xiaoju dan An-an yang terkena anak panah dan tak berdaya berusaha meraih tangan satu sama lain. Namun tiba-tiba An-an pun terbangun di zaman modern. An-an mengambil cincin dan menangis ingin kembali. An-an mencari tahu tentang Xiaoju di internet. Ia mencoba berbagai cara untuk kembali ke zaman kerajaan, namun ia tidak kunjung berhasil. Ia yang putus asa berada di atap dan ingin menyusul kematian Xiaoju. Ia merasa bersalah karena Xiaoju meninggal karenanya. An-an memegang cincin dan membaca surat. Ia seketika menghilang. Teman An-an mengambil cincin yang jatuh dan menepuk pipinya sendiri, seakan tidak percaya apa yang ia lihat sebelumnya. Di zaman kerajaan, Xiaoju sedang bersenang-senang di rumah hiburan. Tak lama An-an jatuh dan ditangkap oleh Xiaoju. An-an sangat terharu melihat Xiaoju masih hidup. Seorang pria malah mengira An-an adalah wanita penghibur di sana. An-an pun kemudian pingsan. Xiaoju membawa An-an ke kediamannya. Saat sadar, An-an bingung karena Xiaoju tidak mengenalinya. Seketika ada seorang pelayan yang datang dan memanggil Xiaoju dengan sebutan pangeran. An-an bertanya kepada Xiaoju berapa umurnya sekarang. Xiaoju menjawab kalau umurnya 21. An-an pun sadar kalau ia melintasi waktu ke 7 tahun yang lalu. Saat makan, Xiaoju bertanya pada An-an siapa namanya. Kali ini An-an bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Xiaoju. Jadi ia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Anmu. Xiaoju malah mengira bahwa An-an adalah orang yang diutus agar Xiaoju mau mewarisi gelar. Namun Xiaoju tidak ingin mewarisi gelar karena ia ingin mencoba semua hal indah di negara Daliang. An-an berkata bahwa tidak ada yang menyuruhnya. An-an juga mengatakan bahwa semua orang memiliki ambisinya sendiri. Tidak apa-apa jika seorang pria tidak bekerja di pemerintahan. Setelah makan, An-an berterima kasih dan ingin pergi. Namun Xiaoju menyuruh agar An-an tinggal karena mengetahui An-an tidak memiliki uang dan tidak memiliki identitas yang jelas. Malamnya, An-an memimpikan kejadian di mana Xiaoju meninggal. Ia pun menangis dan tidak bisa tidur. An-an bertanya pada Xiaoju mengenai Yu Chan. Namun Xiaoju berkata bahwa Yu Chan selalu ada di kediaman dan dia sudah tidak lama bertemu. An-an juga bertanya mengenai Pangeran Ning dan putra mahkota. Saat itu Pangeran Ning tidak berada di negaranya dan kaisar belum memiliki keturunan. An-an dan Xiaoju pergi ke rumah hiburan untuk menemui Yu Chan. Namun ada seorang pria yang sombong. Pria itu mengajak Xiaoju untuk beradu puisi. Awalnya Xiaoju tidak ingin mengikuti, namun An-an menyuruh, jadi Xiaoju terpaksa ikut.
Xiaoju berhasil memenangkan pertandingan puisi yang memberikan hadiah uang kepada An. Sebelumnya, An memberikan puisi yang sebenarnya laku pada zaman modern kepada Xiaoju. Karena itu, ia sadar akan penyebab kejadian sebelumnya. Dalam ruangan, Yuchan sedang dirundung dan disuruh melayani kakaknya dan teman kakaknya. Tak lama, Xiaoju dan An masuk untuk menyelamatkan Yuchan. Mereka menyuruh agar Yuchan tidak berdiam diri ketika dirundung. Namun Yuchan tidak berani karena ia hanyalah anak selir. Xiaoju memuji dan menyemangati Yuchan agar percaya diri. An juga memberinya motivasi. Karena itu Yuchan merasa sangat akrab dengan An. An bertanya apakah lain hari ia bisa mengunjungi Yuchan di kediaman. Yuchan pun menyetujuinya dengan senang. An pamit dan tidak akan kembali ke kediaman Xiaoju. Xiaoju tidak memaksa dan menyetujui An yang telah mempunyai uang banyak memesan kamar di penginapan. Pemilik yang bermaksud buruk ingin menaburi obat tikus di kamar. Namun An berkata bahwa ia akan menaburinya sendiri. Saat malam, An tidak bisa tidur karena memikirkan cara untuk membunuh Yuchan. Namun sebenarnya hatinya tidak tega. Masalah muncul ketika ada pemilik penginapan menyemprot obat tidur dan menjual An sebagai wanita penghibur. An mencoba memberitahu kepada pemilik rumah hiburan. Ia berkata bahwa ia mengenal pangeran kediaman Adipati. Namun pemilik hanya menganggap bahwa An beralasan. An pun disuruh untuk bekerja. Ketika An menuangkan minuman, ada seorang lelaki genit memegang tangannya. An pun menamparnya dengan keras. Ia lari dan dikejar-kejar. An masuk ke sebuah ruangan dan ingin melompat turun. Suatu kebetulan, Xiaoju yang sedang berada di ruangan itu menghalangi An yang ingin melompat. Bibi pemilik dan bawahannya mencari ke ruangan dan berkata pada Xiaoju bahwa An adalah wanita yang dijual orang tuanya. Xiaoju pun membela An. Orang-orang di sana ketakutan. Di sisi lain, Yuchan mendengar berita dari pelayannya bahwa demi wanita penghibur Xiaoju sangat membelanya. Yuchan kemudian dipanggil untuk menemui kakaknya. Ia dicambuk karena masalah Xiaoju dan An yang membelanya kemarin. Xiaoju dan An datang. Namun kakak Yuchan ingin mencambuk An. Alhasil Yuchan melindungi An. Xiaoju pun menegaskan kepada kakak Yuchan. An mengobati luka Yuchan. Ia sudah disiksa kakaknya sedari kecil. Yuchan malah merasa bahwa An seperti kakaknya. Yuchan akhirnya meminta An untuk menjadi kakaknya. An yang awalnya ingin membunuh Yuchan menjadi ragu. Akhirnya ia mengurungkan niatnya dan berkata akan membantu Yuchan agar dekat dengan Xiaoju. An melakukan itu agar kejadian di masa depan bisa berubah. Pada saat merayakan ulang tahun Xiaoju, mereka membuat hotpot. An meracik saus untuk Xiaoju dan Yuchan. An memberikan Xiaoju kue ulang tahun dan juga mengajarinya berdoa ulang tahun dan meniup lilin. Setelah itu, An berpura-pura ada urusan agar Yuchan mengakui perasaan kepada Xiaoju. Yuchan berusaha mengungkapkan perasaannya. Namun Xiaoju malah sibuk menunggu An. Xiaoju tidak terlalu mendengarkan lalu mencari An. Xiaoju menemukan An sedang mabuk di bawah pohon. An yang dihampiri Xiaoju menciumnya. Ketika sadar, An langsung pergi. Xiaoju sangat senang setelah ia dicium An. Esoknya, An menyalahkan diri sendiri karena mendekatkan orang lain malah An mencium Xiaoju. An bertanya pada Yuchan apakah ia berhasil menyatakan cinta. Namun Yuchan tidak berhasil. An pun menyuruh agar Yuchan berendam di kamarnya. An kemudian menyuruh agar Xiaoju datang ke kamarnya. Xiaoju datang saat Yuchan hendak melepas baju. An menyamar menjadi penjahat dan menyandera Yuchan. Seketika Xiaoju melempar gelas dan membuka penutup muka An. An berkata bahwa ia hanya bercanda, namun Xiaoju marah. Yuchan mengetahui maksud An untuk mendekatkan mereka. Namun jika caranya seperti itu, Yuchan tidak bersedia. Xiaoju berpura-pura sakit agar An mengurusnya. Xiaoju senang karena An mau mengurusnya. Ia bertanya apakah malam itu masih berlaku. Namun An berkata bahwa waktu itu ia sedang mabuk. Lalu An pergi merebus obat. Xiaoju sudah mengharapkan An datang, namun yang datang malah Yuchan. Xiaoju kesal karena An menjodohkannya dengan Yuchan. Karena Xiaoju sudah menganggap Yuchan sebagai adik kandungnya. Yuchan menjelaskan bahwa ia menyukai Xiaoju sejak pertama bertemu. Namun Xiaoju berkata bahwa ia sudah menyukai seseorang. Yuchan keluar dengan menangis.
Ia berkata jika akhirnya seperti itu, ia tidak akan mempermalukan diri sendiri. Malamnya, Xiaoju mabuk di bawah pohon karena Anan mendorongnya kepada Yuchan. Anan hanya bisa berpura-pura bahwa ia membenci dan tidak ingin berhubungan dengan Xiaoju. Ia melakukannya agar Xiaoju menjauhinya. Waktu makan, Xiaoju tidak datang. Pelayan berkata bahwa Xiaoju tidak ingin bertemu dengan Anan. Anan pergi dari kediaman Xiaoju tanpa berpamitan. Di jalan, ia melihat bahwa Pangeran Ning sudah kembali. Kabarnya Kaisar sakit parah, jadi Pangeran Ning kembali. Mengetahui itu, Anan berencana untuk membunuh Pangeran Ning. Kebetulan di kediaman pangeran sedang membutuhkan pelayan. Anan pun mencoba melamar dan ia diterima. Sedangkan Xiaoju menghibur diri dengan menikmati musik bersama wanita. Anan mengamati anggrek. Pangeran Ning pun datang. Anan menjelaskan bahwa tanaman anggrek Pangeran Ning terlalu disiram dan merusak akar. Karena mengetahui soal anggrek, Pangeran Ning mengajak Anan ke pavilion Zhenbao untuk mengambil anggrek. Di jalan mereka bertemu dengan Xiaoju. Pangeran Ning awalnya ingin mengundang Xiaoju, namun Anan berkata bahwa Pangeran Ning tidak bisa karena akan pergi ke pavilion Zhenbao. Tetapi Xiaoju bersikeras ikut ke pavilion Zhenbao. Mereka mendatangi acara lelang. Saat menuangkan teh, Anan sibuk melihat cincin giok hingga terlalu banyak menuangkan teh. Anan pergi ke belakang untuk mengisi teh. Ia kaget karena cincin itu ada di sana. Ia takut akan kejadian yang lalu terulang dan Xiaoju tewas. Akhirnya ia menaruh obat tikus pada teh Pangeran Ning. Namun Xiaoju juga ingin teh. Anan mengisyaratkan agar Xiaoju tidak meminumnya. Tetapi Xiaoju malah meminumnya dan berkata bahwa tehnya basi. Kemudian ia pergi dengan beralasan akan mencari bosnya. Anan juga mengikuti Xiaoju. Anan sangat khawatir karena Xiaoju mengerang kesakitan. Anan pun menangis. Xiaoju pura-pura mati. Akhirnya Anan mengakui bahwa ia menyukai Xiaoju dan tidak akan meninggalkannya lagi. Xiaoju bangun dan tertawa senang. Mengetahui bahwa ditipu, Anan merasa kesal. Xiaoju berkata bahwa jika ia tidak berbohong, ia tidak akan tahu perasaan asli Anan padanya. Xiaoju juga memberikan cincin giok karena melihat Anan sepertinya menyukainya. Xiaoju pun meminta izin untuk membawa Anan pulang. Di kediaman, Anan memberitahu bahwa Pangeran Ning ingin memberontak. Xiaoju juga memberitahu agar Anan tidak membahayakan dirinya sendiri. Tak lama, Yuchan datang dan melihat Anan dan Xiaoju bergandengan. Yuchan mengucapkan selamat sambil menahan air mata. Anan dan Xiaoju mendapat kabar bahwa Yuchan akan menikah dengan Kaisar untuk menggantikan kakaknya. Yuchan tidak bisa berbuat apa-apa karena ia anak selir. Anan membantu Yuchan. Ia berencana mengajak Anan kabur. Ia menunggu di pintu belakang 2 hari lagi jam 7. Namun ada seorang pelayan yang mendengarkan percakapan mereka. Xiaoju mendapat surat bahwa Yuchan menyuruhnya langsung menunggu di gerbang kota karena pintu belakang ramai. Saat akan pergi, Yuchan dihentikan oleh kakaknya. Kakaknya berbohong dan berkata bahwa Anan sudah muak karena Yuchan terus mengikutinya dengan Xiaoju. Kakaknya menunjukkan betapa romantisnya Anan dengan Xiaoju dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus Yuchan. Yuchan yang tidak percaya ingin bertanya kepada Anan sendiri, namun dihalangi kakaknya. Akhirnya Yuchan melindungi dirinya dengan tusuk konde dan tidak sengaja melukai wajah kakaknya. Anan datang untuk membujuk Yuchan pergi. Yuchan sudah memutuskan bahwa ia akan masuk istana. Pikiran Yuchan sudah berubah. Ia salah paham kepada Anan. Ia mengira bahwa Anan hanya kasihan dan Anan juga mempermalukan dirinya di depan Xiaoju. Yuchan menaruh racun pada salah satu arak di dalam gelas. Siapapun yang meminumnya akan mati dalam 7 hari. Anan tidak takut mati dan meminum semua arak itu. Ia menjelaskan pada Yuchan bahwa ia benar-benar tulus. Anan meminta agar kelak Yuchan berjanji tidak akan melukai Xiaoju selamanya. Karena sisa hidup Anan tinggal 7 hari, ia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka membuat foto bersama, saling menggambar alis, bermain kembang api, juga berlatih pedang bersama. Anan bertanya pada Xiaoju jika ia tiba-tiba menghilang apa yang akan Xiaoju lakukan. Xiaoju menjawab bahwa ia akan menunggu Anan selamanya. Daftar keinginan terakhir Anan adalah menerbangkan lentera bersama Xiaoju. Namun sesaat mereka mendapatkan kabar bahwa anak kaisar telah lahir. Xiaoju berpamitan kepada Anan dan pergi ke istana. Xiaoju menemui kaisar yang sudah sakit parah. Kaisar menurunkan dekret agar Xiaoju mewarisi gelar adipati ayahnya dan membantu kaisar cilik mengurus pemerintahan. Karena hanya Xiaoju orang yang kaisar percayai. Di kediaman, Anan tubuhnya sudah sangat lemah.
yang menerbangkan lentera sendiri. Tak lama Anan terjatuh dan tubuhnya menghilang. Xiaoju pergi ke kamar, namun ia hanya menemukan cincin dan surat yang bertuliskan bahwa Anan pergi dan menyuruh Xiaoju melupakannya. Setelah membacanya, Xiaoju menangis. Anan kembali ke zaman modern. Setelah itu, Anan mencari tahu berita tentang Xiaoju di internet. Namun akhir cerita tetap tidak berubah. Anan pun kembali membacakan surat cinta dan menghilang lagi. Anan jatuh di kediaman Adipati. Ia melihat ada penyusup. Akhirnya ia pergi ke kamar Xiaoju untuk mencarinya. Anan memukul penyusup dengan guci. Ia bertemu dengan Xiaoju kecil yang berumur 7 tahun. Anan membantu Xiaoju untuk bersembunyi. Anan ingin mengejar penyusup. Anan berkata bahwa ia adalah kakak peri dan tidak akan bertemu dengan Xiaoju. Anan kemudian mengejar penyusup. Sesaat ia langsung dibunuh. Ia pun kembali ke zaman modern. Anan kembali melihat akhir cerita di internet, namun sejarah tidak berubah. Ia juga mencoba kembali ke zaman kerajaan, namun tidak berhasil. Ia pun menangis dan putus asa. Waktu Anan masih remaja dan hampir saja tertabrak, ada seorang pria dari zaman kerajaan yang memberinya cincin dan memberitahu Anan bahwa ada yang menunggunya. Namun pria itu segera menghilang. Anan berlari menuju tempat pameran. Di zaman lain ternyata Xiaoju sudah menunggu Anan sampai ia tua. Xiaoju berada di masa lalu, sedangkan Anan menuju masa depan Xiaoju. Anan menangis melihat surat sambil putus asa, yang menjatuhkan cincin gioknya. Drama ini berakhir ketika terlihat seorang pria dari zaman kerajaan mengambil cincin giok itu.